Video tặng cho mọi người. Đẹp không, đẹp không? Thì bọn mình sẽ Để một tí. tạo khi thì mình vẫn cứ phải đi lấy đồ ăn. Dạ, như kiểu là tưởng tượng là bây giờ đang vẫn ở quay YouTube nhá, không bạn đi lại sẽ nghi ngờ. Đây là có rất nhiều đồ ăn luôn. Tại vì nó buffet mà. Aku tuh waktu ini tuh jadi babu, guys. Thank you, Cik Cang. Thank you, Cau Cau. Aku sambil jualan sambil jualan ya. Itu ada kue harganya 60.000, guys. Yang mau aja, yang nggak mau ya udah. Iya. Nih kebiasaan orang kalau ngambil makanan itu nggak dihabisin, nggak ada pila nih, guys. Jadi buat teman-teman kalau ngambil makanan itu se itunya aja ya. Apa namanya tuh? Sewajarnya aja. Kalau wajar kayak dat pila tuh jatuhnya ya. Ntar, guys. Rồi Hồng Kông chiếu đi, ở đây mà Hồng Kông chiếu đi nhá. Thôi và Hồng Kông chiếu đã mọi người. Cảm ơn. Itu tuh aku ceritain di dalam bahasa Indonesia. Itu tuh ceritanya tuh aku tuh lagi makan itu ya kan, tapi ulang tahunnya si Mas Adi, di situ udah ada surprise itu. Harusnya itu kuenya keluarnya 5 menit lagi, belum ada 5 menit kuenya udah dateng. Tuh di Surabaya tuh kayak ada India-Indianya gitu loh teman-teman, lucu banget. Dia itu mau nangis, Mas Adi mau nangis. Oh my god. Oh my god. Jadi tuh ceritanya gini. Thank you Kak Ani. Jadi tuh ceritanya gini. Aku sama Dad itu tuh berantem gitu kan ya. Tapi tuh gak bisa berantem, guys. Kalau di setting tuh gak bisa. Soalnya kita kan kalau berantem beneran, guys ya. Jadi kayak apa namanya tuh kalau berantem tuh. Jadi kalau oh ya guys, jangan lupa di check out. Dijualan dijualan buat uang saku ya kan ya. Ya, jadi tuh waktu di rumah makan itu tuh aku mau cerita deh. Gak ada musik, kayak hampa banget hidup gua. Seperti apa ya ya. Ya gitulah kan. Jadi tuh waktu kita berangkat ke rumah makan tuh kan aku kan udah dikasih tahu tuh sama si Dad. Nanti sama Aingda tuh bilang mau beli kue kan ya, mau beli kue. Ternyata di rumah makan itu udah sedia kue gitu loh. Nah terus tuh di situ kan kita memang kalau settingan nggak bisa, bener-bener nggak bisa, mau di setting susah banget gitu. Jadi kayak apa namanya tuh, kayak nggak bisa, orang aku nggak bisa settingan ya. Nah
top starnya turun udah nggak apa-apa, aku nggak peduli star bodo amat. Yang penting masih bisa live aja deh. Udah alhamdulillah agak deg banget. Guys, jadi tuh aku mau cerita ya. Jadi hari ini tuh banyak banget tuh yang tanya-tanya tuh. Banyak banget tuh yang tanya-tanya tuh. Emang Datvilla suka beneran ya? Emang gini ya? Ya gini loh guys. Aku kasih tahu ya. Apa ya kalau mau ngomong tuh, ya itu kan hakikatnya manusia masing-masing ya kan. Ya suka atau tidaknya kan itu haknya dia, dan memang kagak ada urusan bagi lu gitu. Terus nanti Pak Jokonya ya muncul, Dat nggak bakal muncul soalnya Dat lagi bekerja. Jadi tuh sekarang dia tuh sumpah guys, ini aku kasih tahu ya, aku kasih tahu buat teman-teman. Nanti bakal ada video dia dengan perempuan. Itu pekerjaan dia memang ya, pekerjaan dia. Nanti kalau dia lagi ada konten atau pekerjaan tentang dia bersama perempuan tuh jangan di hate comment. Soalnya itu memang pekerjaan dia. Jadi teman-teman tuh nggak boleh. Nih aku kasih bocoran dikit aja nih. Dia tuh ngabarin takut gue cemburu apa gimana sih? Nih sampai dia teleponku kan ya. Nah, yang ini memang pekerjaan dia. Jadi buat teman-teman tuh jangan ada buat Vidat yang ada di Indonesia ataupun Vidat dari Vietnam. Mak pada cemburu, nah cemburu urusanmu. Ya, jadi apa ya teman-teman tuh profesional dikit lah, profesional dikit. Kalau memang itu pekerjaan ya udah pekerjaan gitu loh guys. Gak usah nanti ini aku mengantisipasi ya. Pasti bakal ada hate comment. Terus ada yang menyimpulkan juga. Daripada kalian menyimpulkan dan langsung berkomentar yang tidak baik, aku speak up ya. Dia bekerja, Sugeng ngintip tak culek matamu. Jadi Dat itu bekerja dan dia tuh izin. Jadi gini aku kasih tahu nih kata-katanya ya. Vidya, saya bekerja dengan gadis-gadis, kan dia bilang gitu. Saya bekerja dengan gadis-gadis. Terus itu pasangan saya. Jadi jangan salah, kan dia bilang gitu. Thank you Kak Ani. Terus aku bilang, lakukan apa yang membuatmu bahagia. Jika kamu bahagia, aku juga bahagia. Aku bilang gitu. Itu pekerjaan. Dia bilang kayak gitu. Semangat, aku bilang kayak gitu kan ya. Terus dia ngirimin ini tuh. Aku bilang gini, kamu jangan takut, aku tidak akan marah, kan aku bilang gitu. Terus semangat bekerja, jangan lupa makan dan beristirahat, aku kan bilang gitu. Orang Sagittarius tuh ya. Iya. Dia tuh takut mungkin dia deket sama cewek-cewek kali ya. Dia langsung gini. Aduh, kepencet. Tuh. Aku miringin gini aja soalnya kalian tuh tukang SS. Tuh. Nih. Teng. Ya. Jadi tuh sebelum kalian menghujat, aku kasih tahu. Jadi dia takut aku marah, kan aku bilang nih kerja ya udahlah kerja gitu loh, profesional aja gitu. Apalagi cewek-ceweknya seksi tuh, semblehoy, montok, kampret kan ya. Montok, dia takut kamu ngambek loh. Aku tipikal orang tuh gini guys, bisa memisahkan antara pekerjaan dan hati gitu loh. Kalau memang bekerja ya udah bekerja gitu loh teman-teman. Ya, terus buat yang tentang membahas masa lalu,
aku kasih tahu ya. Ingat, aku kan udah pernah bilang, aku tidak takut kehilangan seseorang. Seumpama aku kehilangan dat, apapun itu, apapun, yang penting bukan orang tua lah, kan aku udah bilang yang manapun itu, kalau aku kehilangan seseorang gak apa-apa, aku kehilangan gak apa-apa. Ya karena memang itu dah yang namanya, aku kan udah bilang kembali lagi pada takdir. Kalian thank you. Pada takdir. Yuk di tap screennya sampai 200.000 dulu guys. Si dia tuh gak cocok sama gini-gini. Kita mulai ya. Habis 200.000 kita mulai jualannya ya. Kita ngintip dulu. Si dat gak baik. Terus nih aku bahas tentang nama nih ya. Nama tentang aku kasih Joko, nama Joko itu pun juga dipermasalahkan. Ya namanya Joko masih perjaka apa enggak? Nih buat lu yang komen kayak gitu, coba di garis bawahi. Ada aja. Guys, ngelek loh sinyalku ini bukan sinyalnya dia. Jadi aku nggak berhak marah-marah ini. Aku malu ini kalau aku marah ya. Yuk langsung dicek out sekarang juga mumpung promo. Dikasih tahu pun aku nggak sewot, soalnya dia gini. Aku pun gini ya guys ya. Aku di Indonesia, dia di Vietnam lah, ibaratnya kan beda negara nih. Setiap negara kan pasti tata cara tingkah laku apapun itu pasti berbeda dengan negara kita, ya kan ya? Ya kan ya? Nah, di situ tuh mulai dari toleransi. Kita belajar soal toleransi. Aku dari dulu memang orangnya berteman sama orang yang non muslim, itu muslim. Aku masih ngejar target kerja. Ntar kalau udah targetnya udah selesai udah. Cerita soal target gigi aku tuh dibolongin, lucu banget. Aku kasih tahu nih ya. Tapi kalian jangan ketawa. Aku aja giginya kan di sini giniin guys. Diginiin apa ya? Ganjil apa ya? Contoh aja ganjil, mana ganjil ya? Contoh aja ini apa? Pokoknya tuh ganjil gini loh guys. Aku ketawa tau. Nih loh, ntar, tapi kalian jangan ketawa nih, aku kasih tahu nih waktu gigi aku dioperasi. Kok hilang ya videonya guys? Gimana videonya kok nggak ada? Kok nggak ada? Dapus ya? Yang bolong tengah, kok nggak ada? Kok nggak ada loh? Oh ini, jangan berburuk sangka dulu video. Ini giginya diganjil. Aku ketawa. Beda HP paling nggak di sini. Ntar gigi aku dibolong. Aku tuh ketawa. Gigi aku dibolong. Sebenarnya gigi aku tuh nggak bolong, itu disuntik ya tahu teman-teman. Aku tuh ketawa terbahak-bahak. Dibor sampai bolong. Bayangin aja guys, bayangin aja kalian tuh gini kayak gini. Ya Allah, bentar guys. Gigi aku dibolongin nih, lihat. Ketawa nggak jelas kan? Itu nahan ketawa. Aku kan belum pernah kan guys ya. Aku kan belum pernah tuh ya. Jangan ketawa tapi. Aku kan belum pernah ya. Nah, ini waktu diganjil ini tinggal. Tuh, diganjil. Kayak orang main boxing giginya di sini. Parahnya lagi guys. Ya Allah, ini anak kenapa? Jadi guys, waktu habis diganjil itu kan aku ketawa tuh ya. Waktu dokternya ngambil air tuh ya. Lah, yang di sini tuh nyolot guys. Ininya nyolot. Nih. Ini yang mau diginiin. Lah, ininya kan ketawa. Itu tuh aku ketawa saking gini ya. Kan gini kan ya. Digituin kan biar enggak gini, soalnya nanti kena lem. Nah, ketawaku kelebaran, ininya kling gitu nyolot kan ya. Terus ganti lagi. Habis itu malu banget. Aku baru pertama kali. Ya Allah, kelihatan dadaku. Jangan dirikat.
guys, aku nggak kelihatan. Aku jarumin pentul aja kali ya. Ya Allah guys, jangan di-record ya guys, itu aurat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku dosa aku hari ini. Iya. Dah. Aman. Apa ini tadi? Ya Allah. Dah, ya Allah, maafin aku, hanya Engkau yang bisa memaafkan. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Ya Allah. Terus habis itu cerita lagi aja ya. Ya aman, ini udah aman, ini ya aman, udah aman. Ini aku jarumin pentul loh. Guys, buat teman-teman, kalian kalau membenci aku, kalian buat yang ngebenci aku itu jangan di-record ya, jangan di-screenshot ya, karena itu aurat. Ya, makasih. Ini loh, ini dikasih biru-biru, ini biar hilang hitam-hitamnya, kan nggak ada lagi tuh di sini. Ini di sini. Ya, buat teman-teman jangan di-record ya, aku nggak lihat deh. Tapi jangan dilihat lagi. Jangan di-record ya teman-teman, jangan di-record ya. Ya Allah, dilihat banyak orang, malu aku. Tapi kok berpelukan gak malu, udah lah, biarin aja guys. Ya udah, jawab sendiri kan, sebelum netizen berkomentar, aku udah komentar duluan karena aku emang tempatnya salah dan dosa. Siap berpatroli. Yang tadi kelihatan jangan. Oh ya, ada satu yang harus dibahas. Yang harus dibahas pada malam hari adalah aku kalau putar lagunya Daktila lancar aja kalau ngomong. Mari guys ya. Ada satu yang aku nggak mau videoin kok ya. Yang guys, yang tahu, ya Allah maafin aku ya Allah. Jangan di-record ya. Yang tadi kelihatan nggak ada yang telepon ngasih tahu aku tadi. Oh ya, sebelum kita berangkat ke jauh, aku mau ngasih tahu kalian. Kalau ada head comment di sini, head comment video di kolom komentar video, ada yang komen di sini tentang jahat, tentang head comment aku atau nge-head comment Daktila atau siapapun yang head comment di sini, jangan di screenshot terus dijadiin video TikTok ya guys ya. Karena apa? Orang yang mula-mulanya nggak tahu itu jadi tahu. Orang yang mula-mulanya nggak tahu itu komentar apa, itu jadi tahu. Jadi buat teman-teman, nggak apa-apa kok aku di head comment, nggak apa-apa. Aku di head comment nggak apa-apa. Yang penting jangan di screenshot. Terus kalian bikin video TikTok. Mungkin kebanyakan orang tadi aku udah ngeliat di FYP itu, kalian bikin konten yang lain aja nggak apa-apa. Tapi yang komentar-komentar kayak gitu jangan diladenin ya. Soalnya yang nggak tahu itu nanti akan jadi tahu terus ribut. Udah lah guys, sudah pada tua, jangan pada ribut. Udah lah, kita hidup itu cuma sekali, nikmatin aja ya. Terus nanti kalau udah di screenshot terus dibikin 50, itu bakal nambah menggiring. Jadi orang yang biasa-biasa aja jadi membenci. Udahlah, kurangin aja pembencian kayak gitu. Bikin VT terserah, bikin VT tentang aku sama ada joget-joget itu nggak apa-apa. Tapi kalau komentar-komentar yang buruk itu nggak usah diladenin, nggak usah di screenshot, nggak usah dibikin VT. Yang komentar kayak gitu loh. Terus aku menjumpai tentang komentar, aku ngasih nama Joko, terus ada yang komen, dikasih nama Joko tapi orangnya udah nggak berjaka kayak gitu. Kalian itu apa ya? Nggak usah diperbincangkan, cukup gini aja. Cukup orang waras mengalah, orang gila biarkan berkoar-koar. Nah, jadi selama Daktila masih bersama aku, bucin banget dari manusia. Selama dia masih sama aku, selama aku masih baik sama dia, udah. Yang penting yang dibilang dia itu nggak benar gitu loh. Yang udah nggak benar gini loh, masalah status orang lain, masalah tentang Daktila apa membohong kayak gitu tuh enggak. Jadi itu tergantung kita menyikapinya seperti apa. Ya kalau mungkin dia belum berani speak up karena memang belum waktunya. Ingat, seseorang bakal speak up itu kalau udah waktunya ya memang udah ada waktunya. Hidupnya miring, dah biarin aja miring. Terus yang bilang masih banyak perjaka tapi milihnya yang duda, emang kenapa bos? Kenapa? Ya kalau memang sifatnya baik, kepribadian baik, bisa menerima aku sebagai perempuan, bisa menerima aku, keluarga aku, bisa baik dengan keluarga aku, keluarganya welcome sama aku, baik. Terus ada yang bilang beda agama, lah aku kan balik lagi ya guys ya, balik lagi. Jodoh tidaknya kita berdua kembali kepada takdir. Jika takdir memang tidak jika memang takdir aku dan Daktila memang tidak bersama, setidaknya kita udah pernah baik, itu yang pertama. Tapi jika memang takdir berkehendak kita bisa bersama, itu adalah nilai plus buat nanti. Jadi jika jadi itu kan jadi lupa aku mau ngomong apa, hilang otak aku.
Jadi intinya aku sama dad itu happy aja. No, nggak mikirin orang-orang yang nggak. Yang penting dad good, dah itu aja deh. Menurut di mata Vidya, otak Vidya, batin Vidya, dad baik. Ya kalau nggak baik, bilang kan. Dia tuh suka ngeghosting, udah nggak bercanda. Nggak, yang penting di mata aku aja. Kalian nggak perlu di mata kalian dia seperti apa. Buruk baiknya seseorang tergantung kita yang menilai, mampusnya. Nggak apa-apa, dia lagi kerja. Salting nggak tuh? Salting. Ntar juga malam tuh ya. Kalau pala lu udah malam-malam jam 2 agak sahur. Ini ngirim apa? Chỉ mong đời ta sẽ đến duyên cùng nhau, vượt bao phong ba lần có nhớ đây mà khi chặt bàn tay lên đôi. Oh, dia lagi makan. Như thế này thật hạnh phúc, cô dâu của anh ngay đây rồi, nhân quyền sẽ trao yêu ngọt ngào feeling. Dia tuh sering kirim stiker kayak gini loh guys. Coba stiker apaan kayak gini loh. Jadi guys, aku kasih tahu ya. Nggak tahu ya. Aku kan bilang gini, mungkin nyakitin hatinya Datila kali ya, nggak tahu juga. Mungkin nyakitin hati Datila bagaimana? Aku bilang gini, aku tuh cuman aku kan tipikal orang tuh yang gini kan ya. Aku bilang gini, pacaran sama nggak pacaran sama aja, aku bilang gitu kan ya. Tapi cuman kayak ngelantur gitu loh guys. Aku ngomong pakai Google tapi ngelanturnya tuh pacaran sama pacaran sama nggak pacaran sama aja gitu kan ya. Gitu kan ya. Terus kamu tuh aku tuh tahu ya guys ya, sesibuk-sibuknya laki-laki, jika kamu itu di nomor satukan, itu pasti dia selalu ngabarin. Kalau bilang laki-laki tuh kerja kagak ada waktu, bohong. Agak mungkin kagak pegang HP, kagak mungkin. Pasti pegang HP. Itu karena lu tuh bukan nomor satu, jadi buat apa buat bales lu gitu loh guys. Paham gak sih? Ya bener, bohong. Kalau laki-laki bohong, gua udah pernah yang namanya ya kenal laki-laki tuh banyak. Udah banyak aku. Sifat laki-laki berkarakter. Betul sekali, Dek. Nih mak-makku kasih tahu, jika suamimu itu memang sibuk banget tuh, kalau kagak ngabarin mungkin ya dari pagi sampai maghrib itu kagak ngabarin, itu perlu ditanda tanyakan. Kalau bekerja itu pasti ada jam istirahat kan ya, pasti ada jam istirahat. Bener deh, bener. Hidup gua tahu prioritas. Kalau lu memang kagak diprioritaskan, mampus. Makanya nggak usah dikasih HP. Kecuali suamimu nggak bawa HP, itu pasti nggak ngabarin, dan suamimu nggak punya HP, itu bener. Terus nih buat para orang cewek-cewek yang ada di sini nih, kalau kalian punya pacar tuh ya, tapi pacar kalian tuh nggak pernah ada waktu buat lu, tuh perlu ditanda-tanyakan. Kalau memang nggak ngabarin, ini guys ya, inget ya buat para cowok-cowok ataupun cewek-cewek nih ya, ini nggak membela cewek, nggak membela cowok. Buat semua orang yang ada di sini, jika ada seseorang yang meluangkan waktu untukmu, untuk membalas pesanmu dengan cepat, dengan intinya stay terus pada itu, tapi meskipun kamu sibuk tapi meluangkan waktu untuk balesin WA-mu yang kagak penting nih ya, lo kasih tahu, meskipun dia sesibuk-sibuknya orang, jika dia meluangkan waktu untukmu, kamu kalau kehilangan dia bakal berbeda. Percaya sama gua, percaya. Pasti nanti suatu saat bakal gini, dia yang sering ngabarin aku, tapi aku jarang ngabarin dia karena aku tuh males gitu loh kalau WA gitu. Contoh ya, ketika lu udah berpisah, lu baru tahu, ih yang selalu ngabarin dia kemana ya, gitu-gitu ya. Ada kan ya, kisah nyata kayaknya. Nyata gua
Jangan overthinking. Bukan overthinking, Bun. Setiap manusia juga harus ada overthinking. Lu positif terus giliran suami apa istri apa siapapun itu berselingkuh itu, kalian itu nanti bakal gini. Aku tuh selalu positif. Ya bener positif, tapi ada overthinkingnya juga, Bu. Harus, Bun. Harus, Bun. Kalau positif terus nih ya, lu terluka sendiri lebih dalam. Mungkin aku belum pernah punya suami ya, Bun ya. Mungkin aku belum pernah punya suami, belum pernah merasakan keluarga seperti apa, tapi aku udah pernah berpacaran. Tapi berpacaran itu berbeda dengan yang namanya berkeluarga. Betul apa betul? Nah, makanya ini aku nanti juga harus siap jika aku nanti udah berkeluarga, seperti apa kehidupanku nanti. Ya, pokok ini guys ya. Setelah aku ngomong sama Datpi lagi nih, pacaran sama nggak pacaran sama aja ya, aku bilang gitu ya. Kamu nggak pernah ada waktu. Aku pernah, guys, hampir mengambek gitu. Hampir mengambek. Karena apa? Jadi tuh ceritanya gini. Kan aku nunggu kan, baru pertama kali aku nungguin orang loh ya. Baru pertama kali aku nungguin orang. Dari pagi nggak ada kabar. Terus malam tuh baru ngabarin tuh ceritanya. Jadi aku tuh udah intinya resmi berpacaran ya guys ya. Tapi nggak tahu nanti. Aku tuh sebenarnya nggak mau pacaran. Takutnya juga kayak gini. Nah, karena menurutku pacaran memang nggak penting sih, beneran nggak penting. Terus tanggal 15 kan udah publik kan ya, tanggal 15. Tapi sebenarnya memang belum jadian, orang dia nembak aja kagak. Tanggal 15 bulan berapa ya kemarin tuh? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu bulan apa sih guys? Tanggal 15 kemarin itu baru publik kan ya. Bukan buka kartu kan, kalian juga udah tahu. Bulan April. Jadi itu kan udah kan. Terus aku kan dari pagi sampai malam tuh udah kan ya, nggak ada kabar tuh dia. Ya kan aku kan nonton YouTube, nonton itu kan ya. Aku kagak live juga, gabut kan ya. Terus abis itu dia malam kan ya. Malam tuh kan dia live kan ya. Aku cuma nonton doang. Thank you Kak Sasa. Aku cuma nonton doang. Terus habis itu dia telepon tuh, nggak ada hujan, nggak ada angin tuh, telepon dia kan malam. Terus dia coba bayangin, dia telepon terus dia dingunya. Tolong dong Joko, gue udah nungguin dari lu pagi. Gue udah pernah guys, sebelumnya juga pernah kayak nggak ada waktu gitu loh. Iya, gue dari pagi sampai malam nungguin lu kagak ada gitu ya. Setelah itu guys, gue ngilang 2 hari, mampus lu Joko ya. Gue ngilang, gue bahagia dengan diri gue sendiri, kagak live, HP nonaktifkan semua, sosial media gue off kan ya. 2 hari tuh emang istirahat itu guys. Gue nonton drama tuh, puas-puasin nonton drama. Terus gue jalan-jalan itu kan ya, gue lupain tuh ya. Dia live dari pagi sampai subuh. Dia live pagi sampai subuh nyariin aku guys. Katanya Karenti tuh waktu aku udah on memang on ada pekerjaan, ternyata guys lupa kalau ada pekerjaan tuh ya. Dari pagi sampai subuh dia nungguin aku guys. Dia bilang ke Karenti, katanya dia nggak bakal tidur kalau belum dibalas. Lah buktinya ngorok itu si Joko. Bohong lu Joko, kampret. Nah, terus banyak yang record tuh kan ya. Aku nggak tahu live-nya dia pagi sampai malam sama pagi kan. Aku kan taunya setelah HP ku aktifin kan. Itu banyak yang nge-record, banyak yang ngirim di Instagram. Tuh. Aku kan memang off kan ya, memang off. Jadi nggak main sosial media sama sekali. Cuma nonton drama, jalan, udah lah gitu doang kan ya. Gue bisa guys, gue bisa. Nah dia live malam sampai pagi kan. Gue bilang gini, waktu gue nungguin guys, malamnya aku bilang gini,
Aku tuh dari pagi nungguin kamu loh, tapi ternyata kamu hanya menyuruh aku tidur. Ya udah ya, ya udah aku udah matiin tuh kan ya. Setelah matiin itu aku ngilang guys. Ya, aku ngilang tuh. Dan ternyata dia nyariin tuh. Terus aku bilang gimana rasanya kalau nggak dikabarin. Dia katanya tuh sampai ngantuk banget. Dia seharian live terus kan ya, karena nungguin aku guys. Iya, biasanya kan dia pagi nggak live ya. Dia pagi nggak live, dia di mobil pun juga nge-live itu sehari itu ya. Dia sehari itu. Soalnya kenapa kok aku tahu itu di record sama teman-teman di record, di record dikirimin di Instagram karena bukan satu orang yang ngirim, banyak yang ngirim, orang Vietnam juga banyak. Di recordku lama tuh. Datila live yang ngirimin aku tuh berapa ya tuh ya? Banyak guys, banyak banget yang ngirimin aku di record. Datila nggak tidur, terus dibilang juga Datila apa live terus dari tadi pagi padahal baru off 5 menit terus on lagi gitu. Kan aku udah bilang jangan sia-siakan seseorang yang benar-benar tulus bersamamu. Dan memang mumpung intinya dia selalu ada buatmu, manfaatkan waktunya. Tapi jika seseorang udah pergi, penyesalan akan ada di akhir. Mungkin ada seseorang yang seseorang yang mungkin pernah merasakan ini ya. Jika perempuan itu udah memberikan hati, terimalah hatinya. Nah, jika perempuan itu udah benar-benar muak dengan sifat kamu kan ya, asik. Ya, nanti perempuan itu bakal nyari kenyamanan dengan cara apa? Laki-laki, guys, ini bener apa enggaknya jangan dijadikan asumsi ya. Bener apa enggaknya ini adalah struktur manusia. Perempuan bisa hidup tanpa laki-laki, tapi laki-laki belum tentu bisa hidup tanpa perempuan. Bener apa enggak ya? Bener apa enggak ya? Agak tahu juga sih, aku tuh masih menilai-nilai. Bener banget deh ya. Nah, jadi perempuan itu jika dia sudah intinya udah muak dengan tingkah laku, udah lelah gitu ya, pasti dia itu bekerja keras, terus nggak peduli lu lagi, lu mau apa, lu masih hidup apa lu udah mati, nggak peduli. Iya, kalau memang hati udah tersakiti itu, lu mau sakit mau ngapain juga, kagak peduli. Bener nggak sih ya? Aku bertanya sih sebenarnya. Bener sih aku, soalnya aku bisa kehilangan suami asal jangan anakku. Iya. Tapi tuh aku tuh udah bilang. Aku bilang sama Dat tuh gini. Dat, jika kamu itu memang menyakiti, sakiti aja. Intinya tuh aku bilang gini. Jangan jadikan kebohongan untuk melindungi dirimu. Aku pernah bilang gitu sama dia. Jangan menjadikan kebohongan untuk melindungi dirimu agar terlihat baik. Bilang gitu. Udah jangan ada kebohongan lagi ya. Kamu harus selalu jujur. Meskipun sakit, kamu harus tetap jujur. Aku bilang kayak gitu. Ya, terus dia bilang, oke, aku nggak akan bohong lagi. Apa ini? Tuh ngirimin kayak gini
lagi loh guys. Kayaknya stikernya di lu cuman itu doang ya Dat ya. Belum selesai ceritanya udah lupa. Bener banget Depi. Karena satu aja kebohongan bisa membuat hati kita terluka. Jadi gini guys, jika kamu melakukan kebohongan dengan orang lain itu pasti enggak 90%, 80% percaya sama kamu. Karena apa? Pasti dia itu melindungi hatinya gitu loh. Dia itu pasti melindungi hatinya. Ntar orang yang udah terbiasa bohong bakal bohong lagi. Ya begitulah. Oh ya, cerita YouTube-nya si Sugeng ya, Adi. Aku kasih tahu nih. YouTube-nya Mas Adi tuh ya. Mas Adi. Bentar. Sultan Mumpin. Allah Bales dia Pak Jokonya, aku tuh selalu stay guys. Oh nih masalah ini. Ini tuh udah. Ini tuh. Nih masalah ini ntar. Ini tuh guys. Ini tuh yang. Tuh. Nih. Ini tuh bukan lemes besti. Itu memang bener-bener mau pingsan gua guys udah pusing. Tapi di situ gua masih bisa gini. Masih bisa gitu guys. Soalnya takut kalau si Datila itu panik. Datila panik itu tuh udah tenggorokan kering banget itu. Hampir sama kayak aku pingsan di tebing. Yang ini dalam sehari pingsan mau 2 kali gua guys. Iya, jadi ceritanya gini. Jadi ceritanya ini nih. Ini tuh memang aku tuh udah pala tuh udah gini. Itu terus apa namanya? Itu kan udah lemes besti tuh, lemes banget sumpah tuh, lemes banget kagak bohong. Itu tuh ceritanya gini, kan kita turun ke pantai apa ya itu yang pasir putih yang di Bali itu tuh jarang ada yang ke situ. Ternyata karena medannya terlalu ekstrim. Dan kagak ada yang kasih tahu gua. Tahu gitu, gua kagak pakai baju itu. Nanti pakainya di bawah harusnya. Tapi ternyata di bawah kagak ada tempat ganti, yes. Kagak ada. Diamond Beach jarang ada yang sampai bawah, jarang ada. Kagak ada yang kasih tahu gua. Oh, bener Kak? Bener nggak di situ medannya memang curam banget, itu turunnya bahaya banget. Geser dikit nyawa hilang. Kepleset dikit nyawa udah nggak tahu kemana terbang itu kayaknya. Nggak tahu Diamond ya. Nggak tahu di mana itu namanya, di Nusa Penida tuh, bener banget. Jarang ada perempuan yang sampai bawah, jarang kalau nggak memang bener-bener nikat. Aduh, sumpah tuh Adi, PA lu kagak kasih tahu gua. Kan aku kan orangnya tomboy guys ya. Aku orangnya tomboy. Kenapa kagak pakai celana ini ya gitu loh. Gua pakai gaun dan nyampe bawah itu butuh perjuangan. Iya, bener banget deh, aku hampir apa itu. Sumpah. Thank you Panda. Itu sumpah gue pakai. Itu kan aku kan ganti baju kan ya guys, di bawah kan aku baju 2. Kalau baju 2, nah yang baju merah itu aku dalamnya pakai baju warna hitam, udah pakai baju warna hitam. Jadi abis pakai baju warna hitam, baju warna merah. Nah, dari Diamond Beach kan aku ganti baju putih tuh. Nih, ini tuh dalam sehari nih, ini. Kan awalnya pakai baju merah nih. Terus habis itu naiknya pakai baju Nih kan pakai baju merah tuh. Tuh, baju merah tuh. Nah,
Kan itu kan aku ganti 2 baju tuh ya. Ganti 2 baju. Soalnya yang itu buat MV aku, yang KMD itu. Terus yang kedua buat MV-nya Datila. Itu tuh bayangin aja lah deh. Bayangin aja kalian ke situ udah. Untung gua jiwanya jiwa cowok nih. Coba kalau gua jiwanya rahma gua keluar. Udah gelantungan gue di pohon, sumpah. Kepleset dikit, bayangin aja. Paling parahnya lagi tuh, ih kesel banget tuh ada yang komen gini. Itu tuh salah kostum. Salah kostum macam mana? Itu mau bikin video, Bu. Itu mau bikin video klip, bukan salah kostum. Ada yang paling parah jawab bilang salah kostum. Aku ke situ. Apa yang didapetin ini? Udah rapet ini teman-teman, udah rapet ini. Pas naik, pengorbananmu terbayar. Iya. Kalau Mas Adi ngasih tahu bukan medannya ya guys ya. Kalau memang Mas Adi ngasih tahu medannya seperti apa, gue bakal pakai celana sama baju yang memang buat daki ya, sumpah. Tahu sendiri lu ya, itu sampai gaun kecantol itu geser, beda alam gua guys. Sumpah Sugeng PA, emang dia udah gua mau pingsan kagak dikasih air. Mau tanya Dek, jawab jujur ya Dek. Kamu pilih calon suami penilaian utama karena apa? Kalau aku milih calon suami itu yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab untuk anak-anak dan istrinya. Jadi itu dia memiliki kewajiban sebagai seorang laki-laki, contoh bekerja, menjadi contoh yang baik buat keluarga, tanggung jawab besar. Soalnya laki-laki itu kalau aku ya guys ya, itu aku ya, jangan ikut-ikut, tapi itu kalau aku ya, laki-laki itu adalah tiangnya keluarga. Kemanapun nanti masalah apapun itu pasti harus diselesaikan dengan keluarga juga. Keluarga itu apa sih? Keluarga itu antara perempuan dan laki-laki. Jadi nggak ada yang namanya orang tua. Kenapa aku ngomong nggak ada? Kenapa nggak ada orang tua? Karena gini, kalau kita udah berkeluarga, otomatis tanggung jawab itu buat berdua. Jadi keluarga nggak boleh ikut campur, kayak orang tua nggak boleh ikut campur, karena masalah yang dihadapi itu adalah 2 orang ini. Ya lu yang memilih, lu yang harus bertanggung jawab gitu guys. Kalau aku ya guys ya, tapi nggak tahu juga sih. Nakoda Dek, bukan tiang keluarga, jangan salah. Tiang dong. Hancurnya keluarga itu tergantung tiang juga loh. Ya itu nakoda bagi kamu, kalau menurut aku tiang. Karena gimana kita itu berdiri, di situ pasti ada tiang, pondasi. Ya. Kalau nakoda itu kemanapun kan berada, di situ ada cewek langsung. Hei sih. Kalau tiang itu berdiri dengan satu prinsip. Iya. Berdiri dengan satu prinsip. Jadi kalau memang dia udah benar-benar milih aku dan aku milih dia, apapun masalah yang terjadi itu dilakukan dengan berdua. Semoga nggak ada orang ketiga, soalnya sekarang itu zamannya banyak orang yang ketiga. Orang ketiga tuh bener-bener ya. Iya. Nih aku balik lagi buat teman-teman yang ada di sini ya. Entah
entah bagaimana, jika memang kami berjodoh itu adalah nilai plus. Tapi kalau memang kita tidak berjodoh, disitulah mungkin kembali lagi kepada takdir ya. Kembali lagi kepada takdir. Kita tidak bisa memaksakan takdir. Aku nggak pernah ngasih harapan kepada kalian aku mau nikah sama ini, aku mau nikah sama itu, enggak. Karena aku kembali lagi kepada takdir. Karena kehidupan itu yang jalanin ya aku, bukan kalian. Hãy chịu trọn đời Iya, cùng nhau suốt đời. mudah-mudahan Dedek mendapatkan suami sesuai dengan keinginan doaku. Semoga seiman dan seamin. Ya kalau namanya pernikahan, kalau Vidya ya seiman dan seamin. Kalau pernikahan lo ya, pernikahan. Kalau menikah, pernikahan bukan pendekatan. Kalau pendekatan itu nanti yang mendekat bisa jadi seiman dan seamin kan, nggak tahu juga. Nah, jadi kan kembali lagi kepada takdir. Jika memang Tuhan tidak berkehendak tentang kehidupan nanti seperti apa, seperti gimana ya kalau berjodoh, kalau kagak. Jadi jangan berharap berlebihan. Aku nggak pernah kasih harapan kepada teman-teman yang ada di sini bahwa aku nanti berjodoh dengan ini, aku menikah dengan ini, enggak. Karena apa? Apa yang kita ucapkan itu harus ada pertanggungjawaban. Apalagi aku ngomong di depan banyak orang nih, 27.000. Ini kagak ada yang ngerti, ada yang kagak ngerti juga. Jadi kalau memang tidak berjodoh itu kembali kepada takdir. Dan jika memang berjodoh itu adalah nilai plus yang diberikan oleh Tuhan. Dah, itu doang. Tapi Joko bilang dia mau masuk Islam, Sang Dedek mau hidup semati dengan dia. Kan belum ada tim Noisang cuma enggak. Terserah kalian mau membenci aku, mau bagaimanapun itu terserah kalian kan. Aku balik lagi kepada kalian gini. Kamu membenci aku itu tidak selamanya kalian membenci. Suatu saat kalian bakal ada kata permintaan maaf. Kalau nggak gitu kalian bakal baik sama aku. Mungkin musuh tidak selamanya musuh. Suatu saat juga jika hati kalian udah diketuk sama Tuhan kalian masing-masing, di sini toleransi aja ya. Jika hati kalian udah diketuk sama Tuhan kalian untuk tidak membenci, disitulah ada kesadaran. Aku tidak pernah menuntut kalian untuk menyukai aku. Aku tidak pernah menuntut kalian itu buat ngasih aku. Aku tidak pernah menuntut kalian itu untuk berbaik kepada aku. Yang penting aku di sini niatnya cuma satu, untuk menghibur kalian doang, Dek. Ngọt ngào khi lên thẳng đường em là cô Cerita Joko lagi dong. Udah selesai Jokonya. Joko kagak ngerti, dia marah-marah nanti. Kamu ngomong apa gitu. Aku nggak ngerti. Kasian banget. Makanya belajar pakai bahasa Indonesia. Aku aja ngerti, kamu ngomong dikit-dikit, tapi kagak sih sebenarnya. Iya, ya kalau kalian membenci aku kan itu hak kalian gitu loh teman-teman. Om em nói dài đâu mà sao ta dài. Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên đời anh. Và pergi rộn rã game khá gia đình sống xa chung. Aku jam 23. Aku mau nyanyi main Kiko M. Man Kiko M. Main Kiko M. Deh, apa sifat baik Joko yang publik nggak tahu? Guys, bentar. Aku mau cerita nih. Tapi sebenarnya nggak perlu diceritain. Tapi ini yang perlu kalian dicontoh juga. Alhamdulillah. Wih, thank you, Ci.
Jadi pada suatu hari kita ke Borobudur ya. Kita ke Candi Borobudur, Brudur kan ya, salah. Kita ke Candi Borobudur ya. Kita lewat pasar kan guys ya. Pulangnya kan kita melewati pasar ya. Kita melewati pasar tuh. Di dalam pasar tuh ada nenek-nenek tuh guys. Neneknya udah tua banget. Di situ tuh aku awalnya kan ngasih 20.000 kan ya. Tapi ini sebenarnya nggak usah ya guys, nggak usah ibaratnya. Aku juga nggak. Jadi gini, aku kan ngasih 20.000 tuh, 20.000. Terus aku tuh waktu aja kan gini, ini nenek-neneknya tuh duduk kan ya, duduk di sini, diam gitu kan ya, udah tua banget di dalam pasar gitu kan ya. Aku lewat lah, aku kasih lah 20.000 gitu sama nenek. Terus aku lewat neneknya, aku lewat tuh ngeliatin neneknya terus aku berhenti lagi tuh ngeluarin uang kan ya, ngeluarin uang 100.000 kan ya buat neneknya itu lagi. Dia ngeliatin aku, si Joko ngeliatin aku, terus dia ngeluarin uang juga 100.000 buat neneknya juga. Di situ tuh dia tuh kayak nyontoh aku, dan aku gini, kamu ikut-ikutan juga ya. Gitu. Terus kan udah kan ya, dia udah ngasih, terus aku masih ngeliatin dari jauh. Mungkin dia bilang kenapa kan gitu kan ya. Aku mau nangis di situ. Aku tipikal orang nggak bisa ngelihat orang yang udah tua dan tuanya nggak bahagia gitu loh guys. Nah terus aku tuh bilang, jika aku di posisi itu aku bagaimana ya? Aku pasti ngelihat aku nggak punya nenek guys. Aku udah nggak punya nenek. Nenekku udah meninggal semua. Setelah bapakku meninggal, nenekku ikutan bapakku meninggal gitu loh. Jadi setelah sebulan bapakku meninggal, ibunya bapakku juga meninggal. Terus nenekku kan tinggal satu, udah meninggal, udah hilang semuanya nenek aku. Nah terus si Dat tuh ngomong tuh, mungkin mimik mukanya bilangnya gini, kamu kenapa gitu. Aku bilang no, why Vidya gitu. No. Terus kita berangkat lagi ya. Di situ tuh aku ngelihat pentol guys. Tapi aku nggak boleh beli sama Dat Nugut no. Padahal tuh pentol di dalam pasar kayak enak banget guys. Iya. Terus abis itu kan keluar kan dari monumen, dari Borobudur tuh udah di parkiran tuh. Karena ada tukang pentol kan ya. Dat aku suruh masuk mobil. Dat aku suruh masuk mobil. Terus aku ngomong Mas Adi, Mas, apa? Aku pengen tuku pentol. Aku di Bali nggak beli pentol, nggak pernah beli pentol. Terus abis itu kan di di dekat mobil kan jualan pentol tuh. Udah tuh main HP, ngedit gitu kan ya. Aku ucul dari mobil itu kan, aku tinggalin dia di mobil. Aku sama Mas Sugeng turun. Thank you Sabrina. Nah aku sama Mas Sugeng tuh turun guys. Terus beli pentol. Terus abis beli pentol kan aku masuk mobil kan ya. Nah aku tawarin tuh, awalnya si Tuan Pila tuh kayak ngiler guys. Tuan Pila, terus si Dat kan no Vidya, no good Vidya. Terus si Koi juga ngikut-ngikutan no good. Sebenarnya Tuan Pila tuh mau nyaplok guys, tapi no, dia bilang gitu guys. Ya udah, makan aja sendiri. Dan itu memang bener-bener enak banget pentolnya. Iya enak banget. Terus aku kan pentolnya kan dikasih wadah kayak gini kan ya, sama sendok gini kan ya. Enak banget ya Allah, aduh begitu kan ya. Terus aku mau beli lagi tuh. Tak supirnya kan datang ya. Terus supirnya udah datang. Kan itu nunggu si Tintin tuh ngambil drone tuh. Nah
Terus habis makan pentol tuh ya, makan pentol, nah enak banget tuh pentolnya. Ih, sumpah dikasih sambel, kasih kecap, dikasih kuah, seger banget sumpah. Itu makanan yang paling favorit dalam hidup aku. Dan abis itu kan ya, abis itu ada lagi topik pembahasan lain ya, yang nggak diketahui kalian itu, Dap itu kan lagi pijit kan ya, lagi pijit muka, masa muka ya, masa muka. Thank you dong Tuan, masa muka gitu kan ya. Terus dia bilang dia tidak bisa melihat, yang mijit itu nggak bisa ngelihat guys. Intinya tunanetra ya, mata itu apa, tunanetra bukan sih guys, tunanetra ya, apa tunanetra? Iya bener sih gak sih? Iya tunanetra ya. Aku bilang mungkin, aku kemarin kayaknya udah cerita deh, mana ya, lupa aku. Terus nih mana ya, nih dia lagi masak tuh. Dia lagi terus aku bilang hahaha, dia masak kan, dia bilang gitu kan. Nih tuh kan, dah. Terus ini lagi stiker lu kirimin satu lagi, gue gamplok udah sumpah. Terus dia bilang dia tidak bisa melihat, aku selalu ingin mereka memiliki pekerjaan kan, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang gini, berilah uang untuk pergi membeli makanan kan, aku bilang gitu. Terus dia, saya sering datang ke sini. Terus aku bilang lagi, aku malu guys, aku mau bilang ini ke kalian, tapi aku bilang gini, aku sayang sama kamu dan bangga memiliki kamu, terus jadi orang baik, oke? Aku bilang gitu kan. Terus bilang aku segera pulang, jangan pernah bosan untuk membantu orang lain, aku bilang gitu. Oke, dia oke kayak gitu, jangan pernah bosan untuk membantu orang lain, oke. Terus aku bilang, uang yang kamu miliki sebagian uang mereka yang membutuhkan. Terus dia bilang, saya selalu ingin melakukannya. Jadi tuh Dat itu sering ke situ masa gitu loh guys. Bentar. Nah terus aku tuh juga kasih dia gini, hartamu itu tidak semuanya milikmu, jadi ya sedikitlah berbagi untuk orang lain juga, aku ngomong kayak gitu. Privasi info enggak privasi, itu biar dicontoh buat orang-orang yang ada di sini. Itu bukan privasi. Nih, ini buat teman-teman, itu bukan privasi. Ini menunjukkan contoh buat kalian. Aku tahu kok bedanya privasi sama enggak. Ini bukan aku untuk melebih-lebihkan Dat untuk berbuat baik kepada orang ya. Ini motivasi buat kalian. Ini buat pelajaran hidup, bukan privasi. Ini edukasi buat teman-teman. Jadi ini tuh bukan privasi, no privasi. Itu adalah untuk kalian itu biar bisa mencontoh. Jadi sebagaimana kalian itu berusaha bekerja keras agar kalian bisa membantu orang lain juga. Nggak usah ngegas juga, emosi gua. Nih guys, aku kasih tahu ya, entah kalian suka apapun tidak, aku tidak menyuruh kalian untuk menyukai hal tersebut tadi. Kalian gini, ih sombong banget gitu. Itu pikiran lu yang kagak punya duit lu ya. Nah, aku pun gini guys, orang yang berpikiran negatif itu pasti hidupnya itu juga negatif. Jadi kalau orang yang berpikiran positif, oh iya ya,
Berarti aku harus bekerja keras. Aku pengen kayak Dat dan aku pengen kayak Vidya biar bisa membantu orang lain. Itu kalau pikiran tuh yang negatif, yang positif itu. Yang negatif itu. Kalau yang negatif itu, dipublikasi kayak gitu biar menjadi konsumsi publik pala lu. Itu untuk membantu teman-teman agar kalian itu tahu bahwa di luar sana itu banyak orang yang membutuhkan tangan kalian untuk membantu. Tapi jangan membantu orang yang meminta padahal dia fisiknya masih bener. Aku paling gak suka orang yang fisiknya masih sehat walafiat tapi dia meminta sama orang lain. Paling gak suka. Berusahalah dulu, jangan langsung bergantung pada orang lain. Ngọt ngào khi lên tăng đường em là cô gái nhạc dần. Setato-tatonya, seberandal-berandalnya si Datila, tapi dia memiliki kebaikan. Jadi intinya jangan membahas masa lalu lagi. Udahlah, biarkan dia tenang, biarkan dia menikmati hidupnya seperti apa. Kalau chat bahasanya apa? Bahasa Indonesia dong. Aku kan pengen menang sendiri. Jadi motivator Fit? Enggak. Aku udah bilang guys ya, aku tuh tidak bukan manusia terbaik. Jadi apapun yang aku lakukan itu, ya itu loh guys. Itu yang aku lakukan biar kalian itu, mungkin aku balik lagi kepada kalian ya guys ya. Aku bukan orang baik, tingkah lakuku juga nggak baik juga. Contohlah tingkah laku yang baik dan tinggalkan tingkah lakuku yang nggak baik gitu loh. Contoh nih, tingkah laku yang nggak baik tapi masih diulangin lagi, kan aku orangnya rada PA ya. Kayak jilbab sewajarnya seperti apa, tingkah laku seperti apa, tapi jangan ditiru aku sifatnya seperti apa. Kayak contohnya berpelukan, seperti Teletubbies, berdekatan, itu gandeng tangan, jangan ditiru. Kan aku udah bilang tingkah lakuku yang negatif jangan ditiru, yang positif aja yang ditiru ya. Kadang tuh manusia tuh apa ya? Ya gitulah pokoknya. Aku orangnya rada sableng pokoknya nih. Kan Teletubbies. Ambil baiknya burang tiru jangan. Ntar lu pacaran mesra-mesraan lu sama mak lu. Kalau aku guys, kalau aku kayak konten kayak gitu tuh ada mak gua guys. Jadi tuh masih ada mak gua, dikasih ada mak gua. Nyanyi aja nak. Iya. Jaga tappingan, bodo amat lu mau ngehujat gua, bodo amat. Gua udah kagak mau ngikutin urusan orang yang kagak pernah ketemu tapi bisanya ngehujat doang. Aduh sampah bau. Agak mau deket-deket sama yang jahat-jahat kayak gitu, nanti aku ketularan jadi orang jahat. Gak mau. Aku gak pernah ngurusin orang lain, nanti aku ketularan kalian jadi sampah, gak mau. Aku kan permata hanya maktum guys. Gak mau ikut-ikutan sampah, nanti aku bau. Gak mau. Gak usah digubris. Aku mau nyanyi aja deh, karena aku udah lelah dengan semua ini. Aku dari tadi ngoceh terus. Yang penting tahu batasan, tahulah batas.